Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas hubungan antar sudut. Namun pada video kali ini hubungan antar sudut yang kita bahas yaitu tentang sudut sahadap. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasi agar tidak tertinggal dan selalu update dengan video-video terbaru. Hubungan antar sudut. Sebenarnya ada banyak hubungan antar sudut, tetapi untuk kali ini yang kita bahas adalah hubungan antar sudut yang bernama dengan sudut sahadap. Ya. Ini yang pertama, sudut sahadap. Tersedia sebuah garis, ruas garis, dan garis yang satunya yang sejajar, sepasang garis sejajar. Artinya, apabila garis ini diperpanjang, maka kedua garis ini tidak akan saling bertemu. Atau dengan kata lain, kedua garis ini memiliki kemiringan yang sama. Dari sepasang garis sejajar ini akan dipotong oleh sebuah garis sehingga mempertemukan dua titik. Bisa terlihat di sini. Di sini kita sebut dengan titik daerah A, di mana ada 4 sudut. Di sini kita misalkan sudut A1, di sini sudut A2, A3, dan yang di sini sudut A4. Pada wilayah selanjutnya atau area yang di bawah, kita misalkan dengan area B, di mana sudut yang di sini kita sebut dengan sudut B1. Di sebelahnya ada sudut B2, kemudian ada juga B3 dan B4. Ada 8 sudut dengan 2 wilayah. Apa itu sudut sahadap? Sudut sahadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Dari kata-katanya kita juga bisa mengartikan sendiri, bisa kita lihat sendiri dari 8 sudut ini yang mempunyai arah yang sama, itulah sudut sahadap. Contohnya, contoh sudut sahadap bisa dilihat pada gambar di sini. Sudut A1 sahadap dengan sudut B1. A1 yang ini sudutnya tadi dan B1 yang ini, ya. A1 dan B1 dikatakan sahadap karena sudut A1 dan B1 menghadap ke arah yang sama, yaitu ke arah kiri atas. B1 juga menghadap ke kiri atas. Bisa kita lihat, ya, ini arah sudut A1 itu ke kiri atas, B1 juga menghadap ke kiri atas. Karena menghadap arah yang sama, maka sudut ini dikatakan sudut sahadap. A1 sahadap dengan B1. Sudut yang lainnya ada juga sudut A2 yang sahadap dengan B2. Di gambar A2 ya di sini, B2-nya juga di sini. A2 dan B2 juga dikatakan sudut sahadap karena menghadap arah yang sama, di mana A2 menghadap ke arah kanan atas, sementara B2 juga menghadap ke arah kanan atas. Karena menghadap arah yang sama, sehingga bisa dikatakan A2 sahadap dengan B2. Berarti A2 mempunyai hubungan dengan B2, yaitu hubungannya sahadap. Contoh selanjutnya A3 sahadap dengan B3. Ya, di sini A3 dengan simbol garis kuningnya. B3 juga dengan simbol garis kuning. A3 sudutnya menghadap ke kanan bawah. Seperti arah ini. Juga sama seperti B3 menghadap ke kanan bawah. Karena menghadap arah yang sama, sehingga bisa kita katakan A3 dan B3
Ini juga contoh sudut sahadap karena menghadap arah yang sama, yaitu kanan bawah. Contoh selanjutnya, A4 sahadap dengan B4. Posisi A4 di sini sudutnya saya beri warna ungu. Saya bedakan setiap sudut agar mudah dibedakan. B4 di bawah sini sudutnya B4. Sudut A4 dan B4 dikatakan sahadap karena mengarah pada arah yang sama, yaitu kiri bawah. Sudutnya menghadap ke kiri dan ke arah bawah, sama seperti sudut B4 juga menghadap arah kiri dan bawah. Bisa dilihat di sini, jika warna merah sama warna merah bisa diartikan dengan sahadap. Warnanya sengaja saya samakan agar bisa mudah dipahami. Jika warnanya sama maka dia sahadap. Untuk selanjutnya, sudut yang sahadap memiliki besar sudut yang sama. Ini penting poinnya di sini, sehingga saya garis bawahi kata-kata ini, karena kata-kata inilah nanti yang sering dipakai saat pengerjaan soal-soal latihan, bahwa sifat sudut sahadap itu nilainya atau besar sudutnya sama. Seperti contoh yang dari atas, A1 sahadap dengan B1, sehingga dapat kita katakan sudut A1 akan sama besar dengan sudut B1. A1-nya tadi yang ini dan B1-nya yang ini. Karena A1 dan B1 sahadap sehingga besar sudutnya sama. Misalkan sudut A1 130 derajat, otomatis sudut B1 juga akan sama, yaitu 130 derajat. Sudut lain yang sahadap yaitu A2 sama dengan B2. Sudut A2 sahadap dengan sudut B2, sehingga sudut A2 itu nilainya akan sama dengan sudut B2. Kita misalkan, nah di sini garis birunya, A2-nya di sini, B2-nya di sini. Misalkan A2-nya 50 derajat, maka dapat dipastikan sudut B2 juga akan sama, yaitu 50 derajat. Walaupun tidak dituliskan, kita sudah tahu. Karena sudut A2 dan B2 sahadap, jika A2 50, otomatis B2 juga akan ikut 50. Ya. Selanjutnya, A3 sahadap dengan B3. Bisa dilihat, maka otomatis juga sama seperti contoh sebelumnya. Sudut A3 nilainya akan sama seperti B3. Nah, ini di sini A3 yang bergaris kuning itu sahadap dengan B3, sama-sama bergaris kuning. Misalkan B3 nilainya 130, maka A3 juga akan sama nilainya 130 karena mereka sahadap. Selanjutnya, sudut A4 sama dengan sudut B4. Jelas, karena di awal sudut A4 sahadap dengan B4, maka sudut A4 nilainya sama dengan B4. Nah, ini sudutnya yang warna ungu. Jika sudut A, kita misalkan A4 ini adalah 30 derajat, misalnya 30 derajat, maka sudut B4 juga nilainya akan sama, yaitu 30 derajat. Ini sifat sudut sahadap, sifat dasar dalam kita mengerjakan soal-soal latihan nanti, bahwa sudut yang sahadap itu memiliki besar yang sama. Demikian video tentang sudut-sudut sahadap. Untuk hubungan antar sudut yang lain kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman bila dirasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.